Bismillahirrahmanirrahim, menjelaskan tentang keluarnya Kanjeng Nabi dari kepungannya orang Quraisy pada tahun ke-10 dari kenabian. Orang kelima dari orang Quraisy atau pembesar-pembesarnya orang Quraisy itu bersepakat ingin merusak perjanjian. Jadi ingin merusak perjanjian. Jadi pada tahun ke-7 Kanjeng Nabi baru disekap nenggone tanah Siben sampai 3 tahun, baru bisa meloloskan diri. Nah, itu dengan harapan orang Quraisy itu mau merusak perjanjian dari Sohifah, dari perjanjian tentang berdirinya Ka'bah. Jadi pada waktu usia 20 tahun Kanjeng Nabi menemui perang Fijar antara peperangan orang Quraisy dan suku Qais. Nah, itu perang besar-besaran tetapi tidak menemukan kemenangan dan kekalahan. Nah, pada waktu itu kemudian orang Quraisy dengan orang suku Qais itu berakad damai, kemudian berunding, membuat kesepakatan yaitu untuk orang yang di Mekah ketika ada kesalahan atau ada yang memusuhi orang yang di Mekah, baru yang lainnya itu membantu dari saudaranya. Jadi ketika ada orang Mekah yang disakiti, maka dari perjanjian tersebut itu saling membantu, saling menolong. Jadi itu zaman ketika Kanjeng Nabi masih belum menjadi utusan atau menjadi rasul, masih berusia 20 tahun, menjadi prajurit, mengikuti prajuritnya orang Quraisy yang di bawah pimpinannya pamannya Abu Thalib. Nah, terjadi perang Fijar. Nah, setelah itu dari perang Fijar tersebut itu tidak menemukan kemenangan dan kekalahan. Akhirnya bersepakat saling gotong royong, saling membantu dan lain sebagainya. Itu hampir sama dengan Indonesia. Jadi Mekah itu dengan Indonesia itu hampir sama. Kemerdekaan Indonesia pun tidak hanya orang Islam saja, tapi ada orang Buddha, ada orang Kristen, orang Hindu. Nah, makanya di dalam Indonesia itu ada lima agama yang membantu memerdekakan Indonesia. Nah, begitu juga Ka'bah itu juga ada beberapa perjanjian dari orang Quraisy untuk menjaga negara Mekah. Tapi ya wajar ada yang memusuhi dan ada yang tidak lah. Ketika ada yang memusuhi dari orang Mekah itu bersepakat siapa yang merusuhi orang Mekah, maka dari suku Qais dan juga orang Quraisy itu harus membantu saudaranya yang dimusuhi oleh orang lain. Itu sudah melakukan perjanjian dari Kanjeng Nabi ketika berusia 20 tahun. Nah, setelah itu Fakharaja Nabiyyu, yaitu Kanjeng Nabi keluar dari Kanjeng Nabi bersama dengan orang-orang bersama Kanjeng Nabi itu keluar dari kepungan sesudahnya berdiam diri di tanah Siben. Qoriban min salasatin sanawatin, selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun, berarti mulai dari tahun ke-7 dari kenabian, hijrah ke tanah Habasyah, kemudian disekap di tanah Siben kurang lebih 3 tahun, berarti tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10, baru tahun ke-10 itu bisa keluar dari tanah Siben. Jadi dari tanah Siben. Nah, ketika dicegah atau disekap di tanah Siben bersama dengan orang-orang Muslim yang lain untuk makanan, untuk yang lainnya itu tidak boleh masuk ke tanah Siben. Jadi
orang Quraisy itu mencegah makanan yang masuk pada tanah Sibil atau di antara negara Mekah. Jadi tanah Sibil itu berada di antara negara Mekah. Jadi supaya Kanjeng Nabi tidak menemukan makanan, tapi Kanjeng Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu memakan tumbuh-tumbuhan. Untuk menyambung hidup itu memakan tumbuh-tumbuhan. Jadi Barakatul Syajar, jadi makan godong-godongan untuk menyambung hidup. Kalaupun ada makanan dari sahabat atau dari keluarganya Dewi Khadijah, yaitu masuknya dengan menyamar. Jadi masuk ke tanah Sibil itu dengan menyamar. Kalau tidak menyamar, nah itu tidak bisa. Jadi untuk sampai kepada Kanjeng Nabi itu atau mengantarkan makanan para sahabat itu dengan menyamar supaya tidak diketahui orang Quraisy. Jadi memberi makanan yang kepada Kanjeng Nabi dan yang lainnya atau sahabat-sahabat lainnya. Jadi selama 3 tahun memakan godong-godongan. Dari orang Quraisy mencegahnya. Bahkan Rasulullah qad akhbaro. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menceritakan perjanjian tersebut kepada rayap. Jadi memerintahkan. Jadi sebagian dari mukjizat dari Kanjeng Nabi yaitu menceritakan kepada rayap atau mengutus rayap. Jadi mengkon rayap supaya memakan surat perjanjian tersebut. Jadi surat perjanjian tersebut supaya dimakan. Nah, ketika orang Quraisy mau merobek-robek surat perjanjian tersebut, ternyata ketika diturunkan atau surat perjanjian surat perjanjian tersebut atau di Mekah lah itu sudah tidak berguna atau sudah dimakan rayap. Jadi arep dirobek-robek wis gak ono gunane, semuanya sudah tulisannya wis gak dikenali. Jadi kepingin dirusak wis gak ono, ya wis gak ono labete. Soalnya tulisannya wis gak kena diwaca. Itu termasuk Kanjeng Nabi menyuruh rayap itu untuk memakan surat perjanjian tersebut supaya tidak ditemukan oleh orang Quraisy. Itu hampir mirip antara Indonesia dengan negara Mekah. Jadi surat perjanjian itu, dan Kanjeng Nabi ketika berusia 35 tahun juga ikut membangun Ka'bah. Jadi pada waktu Ka'bah kena banjir, kemudian menggempalkan Ka'bah. Untuk memperbaiki Ka'bah, Kanjeng Nabi juga andil juga menyelamatkan dari kegaduhan. Jadi pas waktu Ka'bah itu kena banjir kemudian gempal tembok Ka'bah, kemudian orang Quraisy itu bersepakat ingin merobohkan dan ingin memperbaiki Ka'bah. Nah, setelah berunding ternyata bersepakat dengan bahwa Ka'bah itu direhab, kemudian diadakan derma atau diadakan sumbangan, tapi tidak boleh dari uang yang tidak suci. Satu, jadi ketika seseorang itu membangun Ka'bah atau ingin melakukan donasi itu harus uang yang suci, tidak boleh dari uang riba. Dan ketika bersedekah atau membangun Ka'bah atau uang derma tersebut itu tidak boleh kepingin nyumbungi atau kepingin diilem. Jadi tidak boleh, harus benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Itu ketika merehab Ka'bah. Nah, setelah merehab Ka'bah itu dilakukan, mau memasang Hajar Aswad, ternyata dari orang Quraisy itu banyak yang saking berdebat atau eker-ekeran untuk siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Jadi nyampe 4 hari hampir terjadi peperangan. Kemudian dari Bani Umayyah atau itu mengatakan, hei kaumku, janganlah kamu saling memperdebatkan, serahkan kepada orang yang istilahnya orang yang kalian senangi. Nah, akhirnya dari orang Quraisy itu
mendengarkan dari suhunya, apa yang disampaikan suhunya, kemudian mencari siapa orang besok yang pertama kali masuk masjid, itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Nah, semua orang Quraisy itu pada mengintai di masjid siapa orang yang pertama kali masuk masjid. Ternyata yang masuk masjid itu adalah Kanjeng Nabi. Nah, orang Quraisy dengan yang lainnya itu akhirnya ridho dengan keputusannya Kanjeng Nabi. Jadi ridho kalau Kanjeng Nabi itu menjadi orang yang meletakkan Ka'bah atau meletakkan Hajar Aswad. Tapi caranya Kanjeng Nabi ketika mendamaikan orang Quraisy itu bukan ditangani sendiri, tapi Kanjeng Nabi itu atau meletakkan Hajar Aswad itu bersama-sama. Jadi selendangnya Kanjeng Nabi digelar, kemudian batu Hajar Aswadnya sama Kanjeng Nabi ditaruh di atas jarinya atau di atas selendangnya. Kemudian orang Quraisy atau penggawa-penggawa orang Quraisy itu dipanggili semua, disuruh memegang pucuk-pucuk dari selendangnya itu. Kemudian sama Kanjeng Nabi disuruh mengangkat. Jadi diangkat bersama-sama dengan orang Quraisy. Kemudian disuruh berjalan mendekati tempatnya Hajar Aswad tersebut itu diletakkan. Nah, setelah sudah sampai pada tempatnya, kemudian Kanjeng Nabi mengangkatnya dan meletakkan pada Hajar Aswad. Itu caranya Kanjeng Nabi mendamaikan perselisihan ketika merehab Ka'bah. Jadi pas waktu merehab Ka'bah, orang Quraisy itu terjadi perselisihan, hampir terjadi peperangan. Tapi Kanjeng Nabi mendamaikan dengan cara yang kharis, yaitu meletakkan Hajar Aswad kepada selendangnya. Kemudian para penggawa-penggawa itu disuruh membawanya. Setelah sampai, kemudian Kanjeng Nabi itu meletakkan Hajar Aswad kepada tempatnya. Dengan seperti itu orang Quraisy bisa legowo atau bisa ridho dengan Kanjeng Nabi, karena mulai dari kecil sampai Kanjeng Nabi itu menjadi utusan tidak pernah berbohong. Jadi para sahabat, para teman-temannya, teman dekatnya itu mengakui bahwa Kanjeng Nabi dijuluki Al-Amin atau orang bisa dipercaya, dan tidak pernah berbohong kepada kaumnya atau orang-orang sekitarnya. Jadi ketika Kanjeng Nabi menjadi orang yang dipercaya itu sudah tidak mamang. Itu ketika Kanjeng Nabi mendamaikan merehab Ka'bah. Jadi sebelum menjadi Nabi, Kanjeng Nabi juga pernah andil mendamaikan orang Quraisy dan juga pernah mengikuti atau menjadi prajuritnya orang Quraisy antara peperangan antara Quraisy dengan suku Qais. Nah, sekarang surat perjanjian itu mau dirusak. Nah, ketika mau dirusak, Kanjeng Nabi menceritakan kepada rakyat supaya rakyat itu mau memakan surat perjanjian tersebut. Nah, setelah surat perjanjian dimakan rakyat, dirusak rakyat, tulisannya pun tidak dikenali. Akhirnya ketika orang Quraisy menurunkan, sudah tidak ada manfaatnya, surat perjanjian tersebut sudah tidak dikenali. Akhirnya ya wis nggak berguna. Jadi apa yang diharapkan oleh orang Quraisy itu tidak terlaksana. Itu sebagian dari mukjizat Kanjeng Nabi. Berarti ketika rakyat disuruh memakan surat perjanjian, selain Kanjeng Nabi tidak mungkin hewan itu disuruh kok mau melakukan, itu tidak mungkin, termasuk mukjizat Kanjeng Nabi.